Makanya sebagian salaf mengatakan ya, perkataan yang menarik, apa? Lau ya'lamul muluku wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalaulah sekiranya para penguasa dan anak-anak penguasa itu tahu apa yang kita rasakan ini, apa yang kami rasakan, kata salaf. Maksudnya yang dirasakan oleh hati mereka, ketenangan jiwa mereka, mereka akan apa? Menyiksa kami dengan apa? Pedang-pedang. Artinya untuk merampas ketenangan batin tadi, ya mereka itu akan apa? Menyiksa. Akan kalaupun harus ya merampasnya dengan cara menyiksa mereka, mereka akan lakukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Orang mukmin sesungguhnya di dalam geraknya maupun diamnya, dalam aktivitas dan istirahatnya, dalam semua keadaannya, itu senantiasa dalam kebaikan, kebahagiaan yang hakiki. Baik itu untuk kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan akhiratnya. Orang mukmin senantiasa terhubung. Ya. Dia senang, bahagia dalam hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongnya. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat sandarannya, tempat harapannya. Makanya dalam ketundukannya, dalam ibadahnya, dalam taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hubungannya dia dengan Rabbnya, itulah kebahagiaannya. Artinya semakin kuat hubungan seorang hamba mukmin tadi dengan Rabbnya, ia akan senantiasa dalam kebahagiaan. Semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bahagia seorang mukmin tadi. Semakin Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dia untuk senantiasa beramal karenanya, semakin istiqamah di dalam beramal tersebut, semakin baik amalannya, semakin kuat imannya, semakin dia semakin bahagia. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat yang begitu mahal, luar biasa. Nikmat waktu luang dan nikmat
tekad, ya niat di dalam diri kita untuk salat, ya untuk menunaikan ibadah salat di rumah Allah, kemudian duduk di majelis ilmu. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada siapa saja. Tapi ini merupakan nikmat yang khusus Allah berikan kepada hambanya yang dicintainya, kepada hambanya yang Allah menginginkan kebaikan padanya. Maka patut untuk kita syukuri. Apalagi ya kita sekarang sudah ada di penghujung tafsir surat Al-Fajr ini, yang ini sudah lebih dari setengah juz amma. Ya. Walaupun target kita ini bukan hanya sekedar khatam. Jadi kalau ditanya kapan mau khatamnya ini, kajian ini, sampai kita bisa ya memahaminya dan mengamalkan atau merealisasikan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Targetnya bukan hanya sekedar khatam juz amma ini, tapi bagaimana kajian kita ini selain menambah ilmu wawasan kita, wawasan keagamaan kita, tafaqquh fid din kita, ya, pemahaman agama kita, tapi target kita bagaimana ada peningkatan dalam keimanan kita. Hubungan kita, iman kita semakin kuat. Ya. Ibadah kita semakin baik. Amal saleh kita semakin bertambah, semakin istiqamah, semakin tenang dan semakin tenang jiwa kita, ya, semakin lapang dada kita, ya, semakin bercahaya hati kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mengkhatamkan saja, tapi ya pengaruh positif tadi nyata ya dalam kehidupan kita. Semakin lama kita mengaji, semakin baik ya keadaan kita, bukan sebaliknya. Ya, baik itu lahiriah kita maupun batiniyah kita. Ya. Tidak hanya secara lahir, tapi yang selain yang tampak, yang lahir, yang zahir, yang tampak, tentu ada perubahan yang positif, semakin baik batiniyah kita, ya, keadaan batin kita. Karena sejatinya kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap orang, ya, seorang muslim tentu ingin hidupnya bahagia. Ya, kebahagiaan itu bukan apa yang tampak dari kita, tetapi apa yang dirasakan oleh hati kita. Ya. Oleh karena itu, ya, tentu ya, kita patut memiliki jiwa yang tenang, sebagaimana yang akan kita bahas. Kalau kita mau, ya, ini kita lewati saja, ya, pekan lalu kita tuntaskan saja begitu, ya. Sekarang kita pindah ke surat berikutnya, tetapi bukan itu. Bukan itu yang akan menjadi target kita dalam kajian ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ayat yang ke-27 sampai dengan akhir surat ini menjadi pembahasan yang sebenarnya tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ini menjadi satu kajian sendiri, gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan sesuatu yang menyenangkan hati,
dengan sesuatu yang menenteramkan jiwa, dengan sesuatu yang melapangkan dada. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, bagi yang membawa kitabnya, ya. Ayat yang ke berapa? 27. Ayat ini Allah firmankan setelah Allah memberikan peringatan. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyadarkan, ya, kita sebelum nanti di akhirat. Jangan sampai kita baru sadar nanti di akhirat, tetapi sadarlah sejak kita di dunia ini. Ya. Sebagai seorang muslim harus menyadari dari sejak dia di dunia agar mempersiapkan diri, membekali dirinya, ya, dengan berbagai amalan, dengan keimanan ilmunya, ya, keimanan, keilmuannya, amalannya dipersiapkan sebagai bekal menuju akhirat. Dia tidak mau menjadi orang yang sia-sia amalannya. Maksudnya sudah capek-capek beramal, tapi amalan tersebut tak ubahnya seperti debu yang dihempaskan oleh angin. Ya, haba'an manthura. Tentu dia tidak ingin, ya, amalan yang susah payah dia lakukan. Ya. Tekad yang dia perjuangkan, ya, tertatih-tatih, ya, untuk mengerjakan amal soleh itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Ya kan? Capek-capek, sudah capek-capek, ya, sudah semangat-semangat, namun pada akhirnya Allah tidak menerimanya. Hanya gara-gara apa? Masalah hati. Masalah batiniyahnya. Yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang. Ya, masalah keikhlasan. Makanya, ya, setelah kita mengaji dengan benar, ya, setelah kita beribadah, beramal saleh yang sesuai dengan tuntunan, ya, perhatikanlah, ya, apa yang ada dalam hati kita. Perhatikanlah bagaimana hati kita. Bukan hanya di awal saja. Niat itu bukan hanya di awal beramal saja, namun pada saat beramal dan setelah beramal kita harus tetap menjaganya. Agar jangan sampai, ya, amalan kita ini sia-sia. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia senantiasa meluruskan niat kita, memperbaiki niat kita, ya, menjaga hati kita agar tidak condong atau melenceng dari tujuan sebenarnya, ya, agar senantiasa yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya, ya. Jadi masalahnya bukan hanya orang itu sudah beramal dengan benar atau tidak, tapi bagaimana ketika dia beramal betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ini dua hal yang penting memang. Amal yang saleh yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu juga harus dibarengi dengan keikhlasan, ikhlasun niyah. Karena dengan keikhlasan niat ini juga akan memberikan taufik. Allah Subhanahu wa taala dengannya akan memberikan taufik kita, ya, untuk mencapai kepada keberhasilan, kesuksesan dalam beramal. Tidak sia-sia. Ya. Maka kita, apa yang sudah kita lakukan sampai detik ini, duduknya kita di majelis ini, ilmu yang kita catat, amal yang kita usahakan,
itu semuanya tidak sia-sia. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai pemberat amalan timbangan kita dan sebagai pengangkat derajat kita di sisinya, di surganya. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Umamah mengajari kita suatu doa. Doa yang mungkin jarang kita dengar. Namun ya, doa tersebut ya, harapannya kita bisa masuk di dalam ayat ini. Ayat di dalam surat Al-Fajr ini ayat 27. Ya, kita bisa mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Karena kita menyadari bahwa yang namanya nafsu atau hawa nafsu, ya, nafsu ini ya cenderung kepada apa? Ya, keburukan. Ammaratum bisu. Ya. Namun ada nafsu atau jiwa yang mutmainnah seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Coba ini kalau kita hafalkan ya bagus maknanya. Ya, kata Rasulullah, qulillahumma, ya, ucapkan Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya, tarda biqada'ik. Ya, tarda biqada'ik, ya, tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik, ya, wa taqna'u bi'ata'ik. Ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau jiwa ya yang tentram, yang tenang, ya, denganmu atau dengan mengingatmu, ya, karena jiwa ini akan senantiasa dalam ketenangan, ya, kebahagiaan selama jiwa ini tadi apa, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya ya itu tentram karena mengingatnya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Nafsan mutmainnah, ya, tarda biqada'ik, yang ridha dengan ketetapanmu, wa taqna'u bi'ata'ik, dan puas, qanaah dengan pemberianmu. Ya, itulah sejatinya nafsun mutmainnah. Ya, itulah jiwa yang mukminah. Ya, makanya di sini nanti ditafsirkan apa yang dimaksud dengan an-nafsul mutmainnah. Yani an-nafsul mu'minah al-aminah. Ya, yaitu jiwa yang beriman, yang tentram, nyaman, ya, dengan keimanannya. Namun yang menarik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, perkataan ini atau ucapan ini, ya, diucapkan kepada siapa?
yuqalu hadzal qawlu lil insan 'inda an-naz'i fi akhir lahzatin min ad-dunya. Jadi perkataan semacam ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa, jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Ini ya diucapkan oleh malaikat pencabut nyawa. Kalau seseorang itu sedang nazak sakaratul maut, di akhir kehidupannya, di akhir ya kehidupannya di dunia, dikatakan kepada ruhnya, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai ruh, ya wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju rahmat Allah dan keridhaannya. Ya, berbahagialah. Ya, berbahagialah. Ruh itu yang keluarnya dengan mudah, keluar dari badannya itu dengan mudah, dari jasadnya itu dengan mudahnya. Kenapa kok bisa ruh itu dapat keluar dari badan dengan mudahnya? Karena ruh yang demikian adalah ruh yang mendapatkan kabar gembira. Ya. Merasakan kenikmatan ya, di dunia ini sebelum nanti di akhir. Yang tentunya kenikmatan tersebut ya bukan hanya sebatas kenikmatan yang orang pada umumnya menganggapnya itu sebuah kenikmatan dunia. Ya, seperti ya kenikmatan ya seperti halnya kita menikmati apa? Harta, jabatan, kesejahteraan hidup ya, kesenangan dunia semata, tidak. Tetapi kenikmatan yang tidak mampu untuk diungkapkan dengan kata-kata, bahkan tidak mampu untuk kita bayangkan jemaah. Ya, tidak ada di dalam gambaran kita. Saking apa? Nikmatnya. Di dalam surat As-Sajdah ya, ayat 17 Allah menerangkan tentang kenikmatan apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking nikmatnya. Sesuatu itu kalau disembunyikan membuat penasaran gitu ya. Ya. Dan itu menyejukkan hati. Sampai jiwa ini tidak tahu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiyat lahum min qurrati a'yun. Ya. Jiwa ini sampai tidak tahu seperti apa nikmatnya. Nikmat yang disembunyikan bagi mereka, yang disediakan bagi mereka, yang Allah sembunyikan itu saking menyejukkan matanya, menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, yang itu jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi saking nikmatnya, jiwa ini tidak mungkin untuk mengetahuinya. Ya, saking nikmatnya. Makanya jiwa itu keluarnya dengan mudah. Ya. Tentu sebaliknya, kalau jiwa itu keluarnya sulit dari badannya, ya, karena yang dirasakan bukan kenikmatan, tapi sebaliknya. Ya, semoga kita dikaruniai jiwa yang mutmainnah ini. An-nafsul mutmainnah. Ya.
Jiwa yang tenang. Siapa yang tidak ingin memiliki jiwa yang tenang di sini? Coba kita di sini kalau sedang ngaji saja tidak tenang, gimana rasanya? Enak tidak? Ya, kalau tidak itu adik-adik diajak masuk aja biar tenang. Mas Royan, Mas Angger, ya diajak masuk. Ya, biar ikut bersama kita di taman surga. Ya. Siapa yang tidak ingin di antara kita memiliki jiwa yang tenang, hati yang tentram, bahagia? Saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang menginginkan hatinya galau, gelisah. Ya, semuanya ingin tenang. Ya. Iya enggak? Kenapa kita duduk di majelis ini? Karena juga salah satunya untuk mencari apa? Ketenangan. Dan itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Rasulnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Seterusnya ya. Hadis yang panjang. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, ya, untuk membaca kitabullah, ya, mengkaji firman-Nya. Ya, tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah ini, ya, melainkan niscaya akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ya, makanya saking tenangnya kadang apa? Sampai lupa hutangnya, sampai lupa, ya, beban hidupnya, beban pikirannya, ya. Ya. Kalau di luar rumah Allah, ya, dengan aktivitas yang lain, ya, bahkan mau di tempat rekreasi sekalipun, aktivitasnya, ya, tidak ada hubungannya dengan menuntut ilmu, ya, mengkaji Al-Quran. Mungkin fisiknya refreshing gitu ya, mungkin fisiknya apa? Healing gitu ya. Tapi tetap tidak ada ketenangan, karena Allah menurunkan ketenangan bukan di sana. Mau antum sampai ke mana? Sampai ke Dubai sana ya. Sampai ke mana tempat rekreasi yang jamaah inginkan mana? Ya. Banyuwangi. Pulang kampung ya Pak Isran ya. Ya, atau mau ke pantai selatan, mau ke puncak gunung, mau ke pantai. Tapi kalau hatinya jauh dari mengingat Allah, aktivitasnya jauh dari mengkaji firman-Nya, ya, tidak ada hubungannya fi ayatillah, ya, merenungi dan, ya, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bukan ketenangan yang didapatkan, justru malah tambah apa? Sumpah. Ya, kalau ke pantai saja itu udah gerundel itu, baru jalan saja sudah gerundel, belum sampai ke tempat sana. Sampai di pantai mungkin, wah, ya, warna-warni, campur-campur gitu ya. Jasadnya saja, ya, kalau hatinya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak nyaman beribadah, tidak tenang. Ya enggak? Jamaah kalau ke tempat rekreasi, kemudian di sana, ya, bagi jamaah yang sudah ngaji, ya, yang sudah nyaman tadi, mutmainnah ini, ya, ketenangannya di majelis ilmu, di rumah Allah. Ketika di tempat rekreasi, walaupun jasadnya healing tadi, ya, lahiriahnya itu senang, bahagia kelihatannya. Yang tampak adalah kesenangan, tapi ketika susah untuk sholat gimana? Mau sholat susah, mau jaga pandangan susah gitu, tidak tenang. Pulang-pulang itu bukan malah bahagia, tetap apa? Ya, gundah gulana. Mungkin apa? Tetap pulang-pulang apa?
tambah berat beban pikirannya, hidupnya. Kenapa? Ya, itu tidak memberikan ketenangan yang sesungguhnya. Nah, inilah yang sebenarnya kita butuhkan. Ya, ketenangan yang hakiki. Kebahagiaan yang sejati yang itu bukan hanya dirasakan oleh ya jasad kita, tapi lebih kepada apa yang dirasakan oleh hati kita. Li'annaka la tajid abada. Karena kau tidak akan mendapati jiwa yang lebih tenang daripada jiwanya seorang mukmin. Al-mu'min nafsuhu tayyibah mutmainnah. Seorang mukmin itu jiwanya baik, ya, jiwanya tenang. Ya. Saking ya tenangnya jiwa seorang mukmin itu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takjub. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri takjub dengan keadaan orang mukmin itu. Keadaan jiwa orang yang beriman itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Baik. Jadi ini ya. Ini yang harus kita pelajari di sini. Bagaimana agar jiwa kita ini menjadi jiwa yang tenang, yang beriman. Ya. Yang nyaman dengan keimanannya, yang aman ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau tadi ditanyakan kepada semua orang, pasti yang diinginkan adalah kebahagiaan. Tapi tidak semua orang tahu atau bisa mendapatkan apa? Kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang sejati itu tidak semuanya. Hanya orang yang beriman saja. Ya. Yang tidak beriman, yang lemah imannya, dia tidak akan tahu bagaimana cara menenangkan hatinya, bagaimana cara melapangkan dadanya, bagaimana cara menenteramkan jiwanya. Dia tidak tahu. Hanya orang yang beriman saja. Karenanya Rasulullah SAW sampai takjub, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara orang yang beriman itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Okay. Saya mohon maaf, ge. Ya, sejenak. Telepon ibu saya. Jadi saya harus jawab dulu, ge. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ge. Ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenteraman jiwa yang sejati. Ya. Hanya orang yang beriman saja. Ya. Yang semua perkaranya itu khair, kata Rasulullah. Semua perkaranya baik. Tidak ada yang tidak baik. Bagi orang yang beriman, apapun keadaannya, bagaimanapun ya kondisinya, baik. Dan inilah kunci ya. Keimanan ini menjadi apa? Kunci. Jadi kalau umpamanya kita masih merasa galau, suka kacau pikirannya ya, pikirannya berat bebannya, itu bisa ini dijadikan jadi tolak ukur bagi kita. Keimanan kita sedang tidak baik-baik saja, sehingga keadaan kita tidak baik. Karena yang menjadikan ya segala urusan kita, semua urusan kita, segala keadaan kita ini baik, ya. Manakala keimanan kita juga baik. Ya. Jadi perkara orang yang beriman itu semuanya baik, dan itulah yang menakjubkan Rasulullah SAW.
Apa in asabathu darra'u sabar? Jika ditimpa ad-darra. Apa itu darra? Lawannya sarra. Darra itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya, musibah, sakit, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta, ya. Bahkan termasuk apa? Kehilangan kesempatan untuk beramal, ya. Iya, ada sebagian yang sebagian orang yang tidak mampu untuk beribadah dengan tenang. Tidak bisa duduk di majelis ilmu seperti ya hadirin sekalian di sini. Karena kesibukan, karena apa? Tuntutan hidup yang berat. Karena alasan yang lainnya. Ya, tapi ingin untuk duduk di sini. Ya, ingin bisa beribadah dengan khusyuk bisa. Itu sesuatu yang tidak mengenakan juga bagi seorang mukmin. Ya, jadi bukan hanya sekedar kehilangan dunia saja, tapi kehilangan kesempatan untuk beramal ini juga sesuatu yang tidak mengenakan. Namun tidak kemudian ya dia protes kepada Allah, ya Allah, kok saya begini gitu ya, kok saya ditakdirkan begini. Ya, ada orang yang diuji, ya, ini asabathu darra masuk di sini dengan apa namanya kelakuan orang lain, ya, orang lain yang selalu menzalimi, mengganggunya. Tidak hanya orang lain, bahkan mungkin keluarganya, ya, anaknya, ya, anak istrinya yang ini tentu semoga kita tidak ya. Itu solusinya adalah sabar. Ya. Kalau dia tatkala diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar, maka fakana khairan lahu. Itu yang baik baginya. Ya, dan itu baik bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, kesabaranlah itu yang terbaik dalam keadaan diuji. Wa in asabathu sarra, dan jika diuji dengan ya karena ujian ya, sama-sama ujian sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya. Ujian itu tidak hanya keburukan saja. Ya, kebaikan itu juga bisa menjadi ujian. Kesenangan ini juga menjadi ujian. Kalau seseorang ditimpa sesuatu yang menyenangkan sebagai ujian tentunya, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Dan itu baik baginya. Jadi di sini an-nafsul mutmainnah. Mutmain, ya, tenang di sini artinya radin biqada'illahi wa qadarihi. Dia ridha dengan ketetapan Allah dan takdirnya. La yaskhatu 'indal masaib wa la yabtaru 'indan ni'am. Ya, dia tidak murka tatkala diuji dengan musibah. Namun juga dia tidak lupa diri dan tidak apa? Ya, terpedaya dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Justru dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya dia bersyukur, ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupannya dia bersabar. Dan inilah yang akan ketenangan hakiki, ya, yang akan kita rasakan. Sebaliknya orang kafir atau yang lemah imannya, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ya. Kenapa? Orang kafir itu atau orang yang lemah imannya apabila diuji ya dengan sedikit kesengsaraan saja, ya dia sudah tidak tahan, menggerutu, mendumel, ya, protes, tidak terima, bahkan murka. Ya, dia memandang wah dirinya ini dianiaya, dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah.
Bahkan sampai-sampai ada sebagian orang itu yang bunuh diri karena tidak sabar, tidak tenang, ya, tidak tenang jiwanya. Dia selalu dalam kegelisahan. Dia kalau melihat dirinya sudah kere gitu ya, sudah maksudnya tidak punya harta, ya, hartanya tidak cukup-cukup gitu ya. Keluarganya tidak bahagia, ya. Anggota keluarganya tidak lengkap gitu ya. Tidak ada yang melindungi dirinya, ya. Dia mengatakan apa? Ya, aku ini tidak diberikan nikmat. Aku ini tidak ada nikmat, ya. Orang lain selalu melihatnya apa? Orang lain. Dia melihat dirinya tidak mendapatkan nikmat. Sehingga orang lain, ya, yang sawang sinawang katanya, ya. Wah, itu selalu, ya, dalam keadaan nikmat. Kenikmatan yang ada pada orang lain tidak dia milikinya. Ya, sehingga dia melihat Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan tidak pernah memberikan nikmat kepadanya. Ya, sekali lagi ini disebabkan karena kelemahan iman. Sehingga dia tidak dapat tenang. Selalu dalam keadaan gelisah, ya, gundah gulana. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, ya, banyak orang itu yang bepergian, ya, melakukan bepergian ke semua tempat, ya, dia kunjungi dalam rangka apa? Rekreasi, ya, untuk menghilangkan apa? Ya, kesedihan, ya, beban hidupnya. Akan tetapi kok pulang-pulang tidak bahagia juga, ya. Sampai keluar negeri gitu ya, pulang-pulang tetap apa? Kemerungsung, bahasa Jawanya itu apa? Tetap gelisah gitu ya, tidak tenang. Kenapa? Karena sejatinya, ya, sumber ketenangannya dia tidak ada rasakan. Ya, ya, kalau banyak keluar negerinya ke tanah suci gitu ya, pulang-pulang, ya, ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun jauh-jauh ke tanah suci, jauh jaraknya, dekat di hati, ya, insyaallah. Ada keimanan di sana, apa namanya? Mendapatkan keimanan. Sehingga pulang-pulang walaupun duitnya habis, ya, senang gitu ya. Ya. Walaupun pulang-pulang kecelakaan gitu ya, senang-senang saja. Kecelakaan maksudnya jatuh dari motor gitu ya. Ya, tidak sebanding dengan apa? Kebahagiaan, ketenangan yang dirasakan. Fal imanul haqiqi alladhi yuaddi ila tuma'ninah. Jadi keimanan yang sejati itulah yang dapat menjadikan seseorang itu tenang jiwanya. Ya, fan nafsul mutmainnah hiyal mu'minah. Ya, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang beriman. Mu'minatun fid dunya, beriman di dunia, aminatun min adzabillahi yaumal qiyamah. Dia aman, ya, dari azab. Makanya sebagian salaf mengatakan, ya, perkataan yang menarik, apa? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalaulah sekiranya para penguasa dan anak-anak penguasa itu tahu apa yang kita rasakan ini, apa yang kami rasakan, kata salaf. Maksudnya yang dirasakan oleh hati mereka, ketenangan jiwa mereka, mereka akan apa? Menyiksa kami dengan apa? Pedang-pedang. Artinya untuk merampas ketenangan batin tadi, ya, mereka itu akan apa? Menyiksa. Akan kalaupun harus, ya, merampasnya dengan cara menyiksa mereka, mereka akan lakukan. Ya. Baik. Ya, semoga kita dikaruniai jiwa yang tenang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang beriman kepadanya, ya, yang ridha terhadap ketetapannya, yang puas, ya, dengan pemberiannya. Ya, sudah masuk waktu Isya, ya, silahkan muadzin kumandangkan azan terlebih dahulu, nanti kita lanjut tuntaskan insyaallah. Silahkan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, tadi kita sebutkan, ya,
perkataan sebagian salaf, kalaulah sekiranya para penguasa atau anak-anak penguasa itu tahu apa yang kita rasakan gitu ya. Ini yang kita berada di dalamnya ini ya. Maka niscaya kalau mereka tahu ya, mereka akan merebutnya apa yang dirasakan oleh ya, orang-orang beriman ya. Itu akan dirampasnya walaupun harus dengan menyiksa mereka ya. Ya mungkin kalau umpamanya kita ya bawa ke kinian gitu ya, mungkin kita melihat para sultan ya, atau anak-anaknya sultan gimana, yang crazy apa itu ya gitu ya, gimana kalau itu kita memandangnya bukan dengan pandangan keimanan, goyah iman kita, atau kita akhirnya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, kita tidak tenang melihat orang lain tenang ya. Ya kalau kita melihat para sultan itu ya, atau bahkan anak-anaknya sultan gitu ya, ya, yang ya, itu kalau kita memandang dengan pandangan keimanan, ya karena bagi Allah mudah sekali Allah mencabut itu semua. Allah membalikkan keadaan itu sangatlah mudah, bukan sesuatu yang sulit, dalam sekejap mata. Ya, kita yang bukan sultan gitu ya, kita yang bukan sultan atau anaknya sultan gitu ya. Dan bagi Allah pun mudah untuk merubah keadaan kita. Ya. Namun kalau umpamanya kita lihat para penguasa, ya, para penguasa maupun anak-anak penguasa, yang tentu tidak semuanya, ya. Adapun penguasa yang beriman, maka dia double kesenangannya gitu ya. Ya. Tapi ini kita berbicara penguasa yang tidak memiliki keimanan atau lemah imannya. Maka yang kita saksikan itu kan hanya sekedar zahirnya saja, lahiriahnya saja, jasadnya merasa bahagia, senang. Akan tetapi sebenarnya hati mereka ya, tidak sama dengan hatinya orang-orang yang beriman. Di sisi lain kita melihat kadang ya, kita melihat ada orang yang beriman, pakaiannya lusuh, kadang ya compang-camping gitu ya. Bukan berarti dia ini, memang adanya itu gitu ya. Tidak punya rumah, tempat tinggal. Kalau di sini bahasakan gubuk saja itu tidak dapat menaunginya dari apa? Tidak punya gubuk gitu ya. Ya. Tidak bisa menaunginya dari apa? Hujan maupun panas. Akan tetapi dia jiwanya apa? Dia merupakan dia seorang mukmin yang jiwanya tenang. Ya. Dunia dan segala kenikmatannya di dunia yang dia rasakan ya, itu jauh lebih afdal. Ya, jauh lebih baik daripada dunia yang dirasakan oleh para penguasa dan anak-anak mereka. Kenapa demikian? Karena hati mereka disinari dengan cahaya Allah, dengan cahaya keimanan. Dan di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sosok ya yang ini kisahnya bisa kita jadikan teladan. Ya, gurunya Imam Ibnul Qayyim, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Yang pernah dipenjara, bahkan disiksa. Ya, dia dipenjara bukan karena kriminal atau kejahatan yang dilakukan. Ya. Ya. Tatkala beliau rahimahullah di penjara, itu ya di penjaranya di jalan Allah gitu ya. Ya. Falamma udkhila al-habs wa aghlaqa alaihi al-bab. Tatkala dijebloskan ke penjara ya, karena fitnah ya, karena fitnah atau karena makar dari orang musuh-musuhnya ya, atau karena kezaliman penguasanya saat itu, dijebloskanlah Syekhul Islam ini ke dalam penjara.
Tatkala dimasukkan ke penjara dan ditutup pintunya, beliau membacakan firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 13. Faduriba bainahum bisurin lahu babum batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Ini diucapkan bukan dalam rangka menyombongkan diri, bukan. Tapi sebagai tahadduts bin ni'mah. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Ma yasna'u a'da'ibi?" Apa yang telah diperbuat musuh-musuhku terhadapku? Ya. Artinya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Inna jannati fi sadri. Sesungguhnya surgaku itu ada di dadaku, ada di sini. Maksudnya walaupun jasadnya di penjara, ya, dijebloskan di penjara, bahkan disiksa, itu tidak akan merampas surganya. Ini contoh apa namanya? Ya tadi. Apa maksudnya surgaku itu ada di dadaku? Maksudnya keimanan, ilmu dan keyakinan itu yang ada di dadanya. Wa inna habsi khalwah. Ya. Ini justru kesempatan di penjara ini adalah kesempatan untuk saya ya bisa berkhalwat, menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aku di penjara ini bagi beliau ya itu baik. Ya. Tidak seperti kita gitu ya. Kalau ada orang yang menurut penjara gimana sikapnya? Wah, dia meronta-ronta, nangis, tidak terima gitu ya. Saya sendiri juga begitu ya. Karena lemah iman kita, karena lemahnya iman kita, ya, lemahnya keyakinan kita. Ya, kalau orang mau dipenjara itu ya sudah galau pikirannya. Ya. Yang kepikiran apa ini anak istri ditinggal gimana nanti gitu. Bagaimana masa depan anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya. Tapi Syekhul Islam tidak. Dia mengatakan jannati fi sadri. Ini sekali lagi ya. Ucapan ini menunjukkan akan kokohnya iman beliau. Ya. Kuatnya keyakinan beliau terhadap apa yang ada di sisi Allah, ya. Ya. Dan benar adanya. Dan inilah yang menjadikan beliau tetap tegar, ya. Ya, walaupun sampai beliau meninggal dunia. Ya. Jasadnya sudah tiada gitu ya, tetapi ya keimanannya, ilmunya ini menjadi ya pelajaran yang berharga bagi kita semua yang imannya lemah-lemah ini. Ya. Ya tentu kita patut belajar, ya, terus belajar. Karena ini tidak bisa ya. Tiba-tiba Allah mengaruniai keimanan yang kuat, yang kokoh seperti ini, keyakinan yang kuat seperti ini, tidak. Tapi mari kita jadikan ya kesulitan hidup atau ya sedikit daripada ujian yang Allah hadirkan dalam hidup ini latihan. Ya, tentu kalau sampai seperti Syekhul Islam ini masih jauh kita ya. Sangat jauh sekali kita menyadari hal itu. Ya, tetapi kita berusaha mencoba menerima apa yang Allah hadirkan dari kesulitan hidup ini ya. Itu agar bisa seperti ya teladan kita salafus saleh ya. Ya. Beliau sendiri ya pernah mengatakan, ini yang diriwayatkan oleh Imam Qayyim, suatu kali aku menemui guruku saat sholat subuh. Kemudian ia duduk dan berzikir mengingat Allah hingga hampir mendekati tengah hari. Kemudian ia menoleh kepadaku dan berkata, tidak memberi asupan pada diriku dengan hal ini, akan hilanglah kekuatanku. Ya, jadi kita bisa lihat ya, kalau kita kondisi kita ini ya pagi-pagi sudah bingung mau makan apa, gitu ya. Karena kita lebih perhatian kepada asupan jasad kita daripada keimanan kita, sehingga kekuatan kita hanya di jasad.
imannya wallahu alam gitu ya. Adapun orang-orang seperti beliau ini ya, selesai sholat subuh ya, tidak beranjak dari tempat duduknya ya, kecuali dalam keadaan uzur ya. Dia tidak beranjak dari tempat duduknya sampai ya terbit matahari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu asupan gizi ya, asupan nutrisi imannya itu ada di situ. Sehingga tatkala hilang kesempatan itu, dia merasa ya, tidak kuat untuk menjalani hidup. Ya, itulah keadaan ya, tentunya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya, jauh lebih hebat lagi dalam hal ini. Ya. Bagaimana ya sirah mereka itu menjadi teladan bagi kita ya, agar kita kuat dalam menghadapi ya berbagai macam cobaan, ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu. Ya, ini dikatakan kepada ruh orang yang beriman ya, dalam keadaan radiyah, ridha, ya, puas dengan apa yang Allah berikan, dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, mardiyah, dan dalam keadaan diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ya, wahai jiwa yang tenang tadi, ya, ruh orang yang beriman itu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapakah hamba-hambaku? Hamba-hambaku yang saleh, kata. Ya. Kenapa orang-orang saleh termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan nikmat atas mereka? Karena orang-orang saleh itu mereka adalah khairu tabaqatil bashar. Ya, sebaik-baiknya level seseorang. Ya, karena manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan, atau kalau kita bilang strata. Kalau dalam kesejahteraan hidup itu kan ada strata hidupnya. Ada yang mun'amun alaihim, orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Ada yang dimurkai dan ada yang tersesat. Dan 3 golongan ini termaktub ya di dalam surat Al-Fatihah ya. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini yang selalu kita panjatkan setiap harinya, di setiap rakaatnya kita membaca Al-Fatihah ya, agar kita berada dalam jalan yang lurus, ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Inilah yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi ya. Alladzina an'amallahu 'alaihim. Siapakah mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Adapun yang kedua adalah al-maghdubi 'alaihim, yang mereka dimurkai oleh Allah, dan di sini ditafsirkan mereka adalah orang Yahudi dan yang semisalnya. Maksudnya, siapakah orang-orang yang mirip dengan orang Yahudi itu? Ya, setiap orang yang berilmu, dia tahu yang hak namun dia menyelisihinya. Maka setiap orang yang tahu kebenaran namun dia menyelisihinya, ada kemiripan dengan orang Yahudi walaupun dia seorang muslim. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, ya, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Jadi kalau ada orang yang alim namun ya tadi alim yang fasid gitu ya, yang melakukan kerusakan, artinya dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengikuti kebenaran, ya, dia tahu kebenaran tapi tidak mengikutinya, justru menyelisihinya, maka ada kemiripan dengan orang Yahudi. Nah, adapun yang ketiga, ad-dhalun, orang-orang yang sesat. Siapakah mereka? An-Nasara. Ya, mereka yang tidak tahu kebenaran. Mereka begitu menginginkan kebenaran namun tidak tahu. Ya. Mereka menutup matanya, ya. Dan akhirnya tidak menempuh jalan untuk mencapai kebenaran. Ini sebagaimana dikatakan Ibnu Uyainah juga, wa kullu man fasada min ubadina. Ya, setiap ahli ibadah
ya yang rusak ya ibadahnya karena tidak didasari atau dibangun di atas ilmu, maka ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Ya. Kenapa? Orang yang ahli ibadah, banyak beribadah, kan tidak lain yang diinginkan kebaikan. Ya, yang diinginkan tidak lain hanya kebaikan ya dari ibadahnya tersebut. Akan tetapi kalau tidak didasari dengan ilmu, maka mereka tidak ubahnya atau ada kemiripan dengan ya an-nasara, orang-orang yang sesat. Fadkhuli fi ibadi. Nah, masuklah ke dalam hambaku, ini maksudnya adalah tingkatan yang pertama yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maksudnya surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan kepada hamba-hamba pilihannya. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan jannati, surganya, kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan dan pengagungan atas apa yang Allah sediakan dari surga tersebut. Dan sebagai bentuk ya perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap surga tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga ya dari sekarang sejak kita hidup di dunia ini. Dan itu akan menjadi tempat kembali orang yang beriman. Semoga kita dimasukkan ke dalamnya. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa ya meladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, menjadi pribadi yang beriman, yang imannya kokoh ya, yang bisa ya bahagia ya, hidupnya tenang, hatinya tentram, jiwanya ya di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.